Kang Bahar orang hebat. Saya mah bukan tahu kata orang, tahu sendiri. Kang Bahar dulu pernah nolong warga di tempat saya tinggal. Waktu ada preman bikin teror. Kejadiannya udah lama, udah setahun lebih. Halo, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Kemarin sore kenapa kakak nggak jadi datang? Padahal kemarin itu ada Kak Ubed juga. Kemarin nggak bisa, maaf nggak kasih kabar. Oh gitu, nggak apa-apa. Lain kali kalau kakak mau main ke rumah kamu boleh. Boleh. Tapi jangan sampai bentrok sama Ubed. Kenapa? Gak enak, takut ganggu kamu sama Ubed. Ganggu apa? Justru kalau kita bertiga jadi tambah seru. Kalau cuma kita berdua, aku sama kamu, boleh nggak? Boleh aja. Ya udah, nanti aku telepon. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Apa kabar, Bos? Baik. Kemarin saya ke rumah Dija, iseng-iseng aja. Kata Dija, si Bos mau dateng, tapi saya tunggu-tunggu, nggak muncul-muncul. Kebetulan kemarin ngedadak ketemu teman. Ngobrol, terus buka bersama. Kapan ada rencana mau ke rumah Dija lagi? Kita sama-sama aja, Bos. Belum ada rencana. Kalau sudah ada, kasih kabar aja, Bos. Nanti saya tanya dulu sama Dija. Dia keberatan atau enggak kalau nanti kita ketemuannya bertiga. Saya takutnya dia cuma mau berdua aja. Saya sama Dija. Supaya apa? Mana saya tahu. Mungkin sambil mau bicarain hal-hal yang sifatnya pribadi. Ya udah, terserah Bos aja. Ya udah. Halo? Kak, Iya, tadi malam nama minuman yang kita pesen apa ya? Shanghai. Oh iya. Terus nama tempat kita makan apa? Waduh, apa ya? Lupa. Kenapa gitu? Enak. Mau ke sana lagi? Iya. Sama siapa? Belum tahu. Paling ngajak temen. Kalau sama aku, Emangnya kakak mau ngajakin lagi? kamunya mau nggak? Mau aja. Siap. Amin, Iya teh, nyuci mobilnya beresin dulu. Jangan teleponan dulu. iya teh, Saya udah mau pergi. iya teh. Halo, Ya? maaf kepotong. Barusan saya ada yang manggil. Siapa istri? Saya belum punya istri. Ah masa? Saya lagi puasa. Masa bohong? Terus kalau lagi nggak puasa berarti suka bohong? Enggak juga. Iya deh percaya. Udah dulu ya, nanti saya telepon lagi. Iya. Dah. Dah. Kang. Ini daftar belanja buat bikin kue.
tepung terigu, tepung beras, gula merah, gula putih, kelapa. Itu urusan kamu aja lah. Celo kenapa duduk di bawah? Jadi aja keinjak. Tidur aja. Ganggu aja. Dasar pemalas. Amin tadi malam bangun cuma makan aja. Imas harus masak dulu. Nyiapin buat sahur Teh Kirani sama Teh Kinanti. Habis itu beresin lagi. Pagi-pagi Imas harus udah bangun. Nyuci piring, nyuci pakaian. Imas capek, ngantuk, mau istirahat. Habis itu harus nyetrika. Terus masak buat buka. Apa? Nggak ke pasar? Enggak. Mau ngabuburit? Kemana? Jangan ke alun-alun lagi, terlalu rame. Di mana? Balai kota, Ngabuburit sama Pak Wali Kota enggak? ngabuburit di Gembok Cinta. Mau. Iya, nanti aku jemput ya. Dah. Ngapain dengerin Imas telepon? Kenapa kamu angkat telepon di depan Amin? Mau pamer? Pamer apa? Pamer kalau kamu udah punya pacar. Pamer kalau kamu lagi bahagia. Amin juga punya pacar. Amin juga lagi bahagia. Bahagia sama siapa? Sama Siska? Bukannya nggak jadi. Ranti. Perasaan kemarin namanya bukan Ranti. Ijah. Iya. Nggak jadi, udah ganti. Jangan-jangan nanti Ranti juga nggak jadi. Kamu jangan gitu dong. Akang nggak nganter. Kamu berangkat aja sama Cedo. Mau ngajak emak juga boleh. Nanti ketemu Akang di sana. Kayak angkot. Pakai taksi juga boleh. Kalau ngajak Cedo mah nggak bisa pakai taksi. Kenapa? Suka masuk angin. Bilang sama sopir taksinya, jangan pakai AC. Iya. Akang berangkat dulu. Iya. Terus. Up. Step. Belanja buku lagi? Bukan saya, Teh Kinanti. Tolong anter ke toko buku langganan Bapak almarhum. Siap. Itu siapa? Anak ketiga, bungsu, Teh Kinanti. Siap. Jangan lupa diskon. Ah, siap. Mau beli buku, Teh? Iya. Saya antar ke toko langganan Bapak almarhum. Kamu kenal Kang Bahar? Siapa yang nggak kenal Kang Bahar? Ayo. Gus, anak Kang Bahar almarhum mau beli buku. Yang kemarin? Adiknya. Siap. Jangan lupa diskon. Siap. Ini Teh toko bukunya. Iya, makasih. Iya. Ada buku-buku public relation? Banyak, sebentar. Teh nanti dapat diskon. Iya, makasih. Ini Teh.
Saya nanti dapat diskon. Pasti. Kang Bahar almarhum dulu pernah beli buku di sini. Saya bangga. Kenapa bisa bangga? Kang Bahar orang hebat. Saya mah bukan tahu kata orang, tahu sendiri. Kang Bahar dulu pernah nolong warga di tempat saya tinggal. Waktu ada preman bikin teror. Kejadiannya udah lama. Udah setahun lebih. Waktu itu Kang Bahar nyuruh Kang Mus yang ngeberesin. Kang Mus datang, diberesin semua. Kan yang ngeberesin Kang Mus. Berarti Kang Mus yang hebat. Dua-duanya. Kang Mus kan tangan kanan Kang Bahar. Saya sedih waktu dengar Kang Bahar pergi. Saya anaknya. Saya nggak tahu banyak tentang Kang Bahar di luar seperti apa. Yang saya tahu, beliau adalah ayah yang baik. Hidup sebagai copet seperti kita tidaklah mudah. Terlalu banyak cobaan dan godaan untuk membuktikan bahwa kita copet sejati atau bukan. Ada cobaan untuk memisahkan diri dari induk semang, kemudian mencoba mencari peruntungan dengan membentuk kelompok sendiri. Ada juga godaan untuk insaf. Baju muslim, baju muslim. Di bajuan, di musliman, di bajuan, di musliman. Silakan dilihat dulu, Ibu. Hidup sebagai seorang copet hanyalah pilihan bagi orang-orang yang berani. Berani mengambil resiko. Resiko ketahuan waktu nyopet. Kemudian salah seorang akan berteriak, "Copet!" Lalu kemudian orang yang lainnya akan mengalihkan pandangan pada kita dan ikut berteriak, "Copet!" Lalu setelah itu, beberapa orang yang jumlahnya cukup banyak atau juga sering disebut sebagai massa akan memburu kita, menangkap dan menghajar. Lalu kemudian setelah babak belur, kita langsung diseret ke kantor polisi. Nggak mampir dulu ke klinik, puskesmas atau rumah sakit. Langsung diseret ke polisi. Baju muslim, baju muslim. Di bajuan, di musliman, di bajuan, di musliman. Baju muslim, baju muslim. Di bajuan, di musliman. Saya musliman. Baju muslim. Silakan Pak, dilihat dulu. Hidup adalah baik dan buruk. Di mana orang-orang yang merasa baik sering menganggap orang-orang lainnya buruk. Di mana sering tidak kita sadari bahwa adanya orang-orang baik itu karena adanya orang-orang buruk. Jadi orang baik itu gampang. Jadi orang buruk itu jauh lebih menantang. Jadi orang baik itu hidupnya tenang. Jadi orang buruk seperti kita, hidupnya selalu berpikir bagaimana caranya supaya tidak mati konyol karena dihakimi massa atau menjadi tua di dalam penjara. Nuhun Pak. Sami-sami Neng. Nyangakeun artosna. Mangga. Alhamdulillah. Baju muslim, baju muslim. Di bajuan, di musliman. Baju muslim, baju muslim. Mang, Iya, Kinanti. Mamang ada di rumah? Ada. Kamu mau kesini sekarang? Iya. Mamang nunggu kamu seperti dulu Mamang nunggu papih kamu. Iya, Mang. Nanti sekarang ke rumah Mamang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke rumah Mang Bagja. Iya teh. Mah, kenapa kita belanjanya nggak di mall? Mahal. Tapi kan bajunya bagusan di mall. Sama aja. Tapi kalau di sini harganya murah. Makanya kita kesini. Kan kalau murah biasanya jelek. Kan sebelum dibeli dilihat dulu. Kita cari yang murah tapi bagus. Baju muslim, baju muslim. Di bajuan, di musliman. Di bajuan, di musliman. Di bajuan, di musliman. Di bajuan. Bu, baju muslimnya buat anaknya yang ganteng.
Boleh dilihat-lihat dulu? Boleh? Jelek, mah. Belum juga dilihat. Udah kelihatan, mah. Ada ukuran buat anak saya? Kalau modelnya udah cocok, nanti saya cari ukurannya. Cocok gak? Enggak. Ya udah, Mama beliin buat Papa aja. Ya udah, Mick Jagger mau yang di mall aja. Mama nggak bakal beli baju di mall. Mama nggak punya uang buat belanja di mall. Ya udah, nggak apa-apa. Buat Mick Jagger beli di sini juga. Nah, itu baru namanya anak pinter.